tenaga pendamping profesional. Jadi memang sangat vital. Nah, yang kemudian perlu kita lakukan setelah kita punya produk data yang banyak ini, dan oleh Pusdatin itu sudah dilakukan, eh, ya sebetulnya kalau secara teknis namanya editing, tapi kalau di Indonesia itu editing punya makna negatif kalau ke data gitu. Jadi ini sebetulnya proses cleaning gitu, membersihkan data-data yang kotor, kemudian cross check ulang, kemudian mengganti data itu dengan data yang benar. Misalnya kalau angkanya kelebihan nol gitu ya, kemudian ditanya di lapangan, kemudian disepakati nolnya dihilangkan supaya datanya menjadi benar. Yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini, Kang Iman, itu adalah bagaimana kita menyediakan data sehingga nanti satu satu data yang boleh dikatakan paling tidak ya bisa diakses dulu. Soal digunakan atau tidak itu kan tidak ada apa namanya itu, tidak ada keharusan ya. Tapi paling tidak tahu bahwa ada data yang sangat banyak, yang besar, yang kemudian bisa digunakan untuk berbagai pengambilan keputusan. Baik pada pemerintah desa maupun kepada pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi, juga kepada swasta, kepada LSM yang ingin mendukung desa, kepada perbankan yang ingin melihat bagaimana nanti kalau mereka punya, misalnya contohnya BNI, BRI itu kan memang punya bagian ya dari kinerja kegiatannya itu untuk desa. Nah, yang kemudian kenapa ini jadi relevan untuk kita dan mulai bisa kita kerjakan, karena kalau kita melihat salah satu negara yang memang melakukan transformasi negaranya dengan cara data ya, Korea Selatan. Kita pernah diskusikan mengenai oleh-oleh dari Korea Selatan, dan nomor tiga itu yang akan kita tindak lanjuti. Ini bagian dari apa namanya itu, tindak lanjut waktu kita punya oleh-oleh dari Korea. Nah ini mulai dikerjakan. Jadi data dasar kemudian disusun. Apa itu data dasar? Kalau kita belajar dari ODES yang digunakan bertahun-tahun sejak tahun 93, waktu itu sebetulnya dia digunakan bertahun-tahun sebelumnya, tapi secara nasional kita mengenal lebih luas pada saat Pak Mubiarto, Pak Sayogyo itu membuat program eh, apa namanya itu, desa tertinggal, eh, program untuk pengentasan desa tertinggal. Nah, di situ ada bagian-bagian yang menunjukkan apa sih profil dari desa itu. Jadi data dasar sebetulnya kita punya banyak pengalaman. Yang jelas yang dari BPS dari tahun 93 yang kita kenal ya, karena sebelumnya dia juga sudah ada sebetulnya. Itu eh, kita lihat kuesioner PODES seperti apa ya, seperti itulah data dasar desa. Nah, selain itu, Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 70-an, 77 ke sini, itu juga sebetulnya mempersiapkan satu data dasar yang eh, disebut sebagai profil desa dan kelurahan. Nah, itu juga menunjukkan isinya yang eh, relatif sama, relatif sama dengan eh, yang ada di BPS itu. Kemudian kita juga kenal setelah itu adalah IDM. Seperti disampaikan beberapa kali dalam acara ini bahwa IDM itu sebetulnya kuesionernya adalah kuesioner menggunakan kuesioner potensi desa yang memang sekarang sudah dibuka di BPS itu.
Kenapa kita gunakan itu? Karena memang sejak awal, sejak tahun 2015, penghitungan indeks desa membangun, indeks pembangunan desa, dan sekarang ada ide indeks desa, semuanya itu menggunakan kuesioner eh, potensi desa. Menggunakan itu karena itu adalah kuesioner yang langsung melihat pada level desa. Jadi di situ kita juga bisa melihat bahwa data dasar bisa diambil dari sana. Nah, perkembangan berikutnya adalah ada data SDG desa, kemudian data badan usaha milik desa, misalnya. Paling tidak di level provinsi, itu yang aktif mengumpulkan data dan kemudian menggunakan untuk pengambilan kebijakan itu misalnya dari Provinsi Jawa Timur, kemudian Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan data keseluruhan. Provinsi Jawa Barat bahkan sudah bisa mencipta data desa sendiri, gitu, ya. Kemudian kalau kita lihat misalnya yang sudah mulai ada itu Sumatera Selatan yang mulai menggunakan data basis data Badan Usaha milik desa untuk pengembangannya. Jadi sudah mulai relevan dan dibutuhkan, dan yang ada di Kementerian Desa sudah saatnya juga untuk berbagi pakai dengan atau dibagi pakaikan oleh berbagai pihak. Nah, itu yang tadi mendasari bahwa sekarang saatnya untuk berbagai pihak memanfaatkan data-data yang ada di Kementerian Desa. Nah, data itu sendiri tadi kami sampaikan di awal memang itu di sebagian besar itu disusun terutama oleh eh, tenaga pendamping profesional. Kemudian setelah datanya ada, kemudian di setelah datanya ada, kemudian eh, di cleaning, ya, dibersihkan, kemudian kalau ada yang salah, kemudian diupayakan untuk diperbaiki seperti itu. Kalau istilah dari eh, Gus Halim adalah konsolidasi data. Apakah dilakukan? Ya, misalnya contohnya ketika kita melihat data antara yang indeks desa membangun dengan indeks pembangunan desa, karena pada saat ini atau indeks desa. Pada saat ini kalau dilihat lebih lanjut gitu, itu ada satu desa misalnya yang menurut basis data potensi desa itu desa itu tergolong mandiri, tapi sangat ekstrim menurut indeks desa membangun itu tergolong sangat tertinggal. Nah, inilah yang apa namanya itu kemudian dicek di lapangan, tentu saja dicek di lapangan itu dengan menelpon pendamping lokal desa dan pendamping desa. Nah, dari hasil itulah kemudian eh, diperbaiki data desa tersebut. Jadi setelah dicek di lapangan ternyata memang lebih cocok kalau dia tertinggal karena di lapangan yang disebut ada ini itu ternyata eh, tidak tidak muncul gitu di lapangan. Jadi kemudian diperbaiki. Nah, ini jenis konsolidasi data yang dilakukan untuk data level desa, ya. Apakah ada data-data yang lain? Ya, kalau kita tidak bisa melakukan konsolidasi data, maka data-data tersebut kemudian di grounded, ya, diturunkan gitu. Jadi tidak boleh dipakai. Nah, dari data-data yang sudah bersih itulah kemudian ditawarkan. Sebetulnya kalau di eh, Kementerian Desa itu disusun dalam satu eh, situs. Kenapa situs tersendiri? Ya ini sebetulnya karena aturan dari pemerintah, ya. Tapi pada dasarnya semua situs ini pun
sebentar lagi akan terkoneksi ke SID. Jadi ada kalanya eh, ada perintah ada perintah untuk membuat situs tersendiri karena itu akan mempermudah pihak luar. Dan seperti biasa, satu kebijakan ada yang pro dan kontra. Kalau yang kontra mengatakan, loh kenapa harus situs baru? Kenapa nggak ditempelkan dari yang ada? Ya itu semua ada plus minusnya. Yang diambil kebijakan data di Kementerian Desa, ada situs baru, tapi sekaligus situs itu terkoneksi ke sistem informasi desa. Nah ini ada situs satu data di Kementerian Desa. Ini data-data yang sudah terverifikasi baik di BPS maupun di Bappenas. Kalau kita lihat di sini yang terverifikasi memang baru sedikit data, makanya ada hal yang mungkin di luar situs ini, tapi untuk komunikasi data dengan berbagai pihak tadi. Saya di sini disebut ada 3 grup, ini data statistik, data spasial, dan data lainnya. Data spasial ini yang dibagi pakai itu ada data mengenai transmigrasi. Kemudian untuk data statistik yang dibagi pakaikan adalah penempatan duta digital, Indeks Desa Membangun 2022, dan kemudian profil Satuan Permukiman Transmigrasi. Nah, sebetulnya idealnya kalau kita mengacu atau melihat kembali bagaimana Korea Selatan, terutama kalau mereka sampaikan berkali-kali, lihatnya setelah tahun 2010, itu mereka berbagi pakai data dengan API, satu interkoneksi data dengan tabel-tabel yang saling dibagi pakai. Nah, sebetulnya Kementerian Desa menyiapkan itu. Kenapa di sini masih bentuknya Excel atau dokumen atau CSV begitu ya filenya? Yaitu karena eh, ketentuan di satu data Indonesia. Tapi pada dasarnya sekarang Kementerian Desa menyediakan layanan data dalam bentuk layanan API. Jadi begitu ada updating di Kementerian Desa, maka data di tempat lain itu otomatis terupdate. Ya. Jadi eh, kita menggunakan layanan API jika diperlukan, tapi kalau enggak ya tinggal ambil data di sini. Kemudian eh, grup yang lainnya tentang kumpulan data lainnya ini adalah berbagai hasil dan kebijakan yang ada di BPI. Ya, ini sebetulnya bisa bisa semua hasil kebijakan yang ada. Ini untuk mempermudah proses pencarian kebijakan pengembangan dan informasi di desa-desa di Indonesia. Jadi eh, model berbagi pakai datanya ini ada yang model menggunakan file seperti ini, ada juga kesiapan model berbasis pada sistem informasi, yaitu menggunakan API. Nah, jika sudah siap dari sisi penerima data, ada bagusnya menggunakan API. Nah, data apa saja yang dibagi pakai? Sebetulnya praktis yang dibagi pakai semua data yang ada di Kementerian Desa. Ini bagian dari komunikasi data dan kemudian di situ ada aspek-aspek yang memang bisa ditujukan untuk pengambilan keputusan. Misalnya contohnya eh, data tentang IDM. Ini data yang sangat besar, sangat luas. Kita mengetahui ada sekitar 1.400 pertanyaan di dalam IDM dan tim dari Pusdatin sudah melakukan koreksi-koreksi kalau ada data yang dinilai menyimpang, dicek dan sebagainya begitu. Sehingga contohnya pada tahun ini, ya, pada tahun ini itu
kita sudah bisa mengetahui eh, berapa jumlah BUMDes di Indonesia, yaitu 62.000. Nah, kalau dilihat untuk tahun 2023, paling tidak sudah ada data desa sebanyak 74.276. Ini bagian dari data dasar, ya, data dasar yang bisa dibagi pakai oleh berbagai pihak. Jadi kalau kerabat desa sekalian, rekan-rekan sekalian, kepala desanya memerlukan berbagai data tentang desa, dan termasuk ada kalanya kepala desa membutuhkan data desa sampai level kecamatan atau kabupaten, karena visi dari kepala desanya itu untuk kolaborasi antar kecamatan dan kabupaten. Ada satu desa di Bandung misalnya ya, yang sudah mulai berpikir kita harus bersama-sama dengan desa lain. Nah, tentu saja dengan demikian membutuhkan data level kecamatan ya, data desa-desa di satu kecamatan atau satu kabupaten. Nah, itu bagian dari layanan yang akan diberikan jauh diminta gitu ya, disampaikan data-data tersebut. Kemudian jangan lupa juga bahwa di dalam IDM ada hal yang menarik, yaitu mengenai rekomendasi. Rekomendasi ini eh, kalau dilihat di dalam aplikasi itu tentu saja di sini rekomendasinya satu persatu, satu persatu desa gitu. Tapi melalui komunikasi antar server menggunakan API tadi itu berpeluang untuk setiap daerah ya, itu misalnya satu perusahaan ingin membuat CSR yang memang berdampak bagi desa-desa di sekitar perusahaannya. Nah, dia bisa melihat rekomendasi untuk masing-masing desa, untuk seluruh desa di sekitar perusahaannya. Misalnya perusahaan itu tiga kecamatan gitu, dan kemudian menyampaikan ke Kementerian Desa kebutuhan untuk mengetahui bagaimana apa yang harus dilakukan desa-desa itu. Nah, bisa disampaikan yaitu rekomendasi untuk masing-masing desa tersebut. Karena kalau menggunakan server itu bisa dirumuskan dalam satu, katakanlah misalnya kalau perusahaan tidak menggunakan API, karena API itu artinya harus memelihara server dan itu bukan bukan biaya yang murah gitu. Kalau tidak banyak gunanya gitu kan. Jadi efisiensinya bisa rendah kalau kalau hanya punya uh, server, tapi Bu, tidak gimana bisa kita cara uh, tapi tidak bisa digunakan gitu ya. Jadi makanya kemudian bisa aja bentuknya adalah memberikan Excel yang isinya rekomendasi dari masing-masing desa di wilayah perusahaannya. Atau kalau Pemda sudah jelas lah, ingin mengetahui rekomendasi level level kabupaten, level kecamatan, atau mungkin desa-desa tertentu karena dia masuk kawasan tertentu, misalnya mengambil desa wisata, misalnya dinas pariwisata di satu kabupaten. Nah, desa-desa wisata ini apa saja yang harus dilakukan untuk perumusan program dan kegiatan berikutnya gitu. Nah itu eh, data seperti ini sudah bisa digunakan berbagai bagai data dari Kementerian Desa gitu. Kemudian eh, informasi-informasi yang lain kalau kita lihat di dalam data ini ya, itu kan sebetulnya kalau kita lihat di dalamnya itu datanya relatif lengkap. Jadi dari data kondisi geografi sudah pastilah, topologi gitu,
kemudian lingkungan alam termasuk bencana sekarang sering disatukan gitu. Kemudian kependudukan, kesehatan, baik orang maupun layanan, karena di dalam data ini ada data yang sangat eh, lengkap sampai ke level konvergensi stunting. Jadi eh, di, dilihat lebih jauh ya, identitas desa, geografi, topologi, demografi, berapa yang miskin versi desa ya, dan yang tidak gitu. Kemudian kesehatan, fasilitas kesehatan maupun petugas-petugas kesehatan, kemudian fasilitas pendidikan maupun petugas-petugasnya, lingkungan-lingkungan sosial, kemudian permukiman, lalu ekonomi, ekologi, aktivitas desa ini mencakup hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah desa, termasuk misalnya program khusus sekarang ditambahkan di dalamnya seperti desa wisata gitu. Kemudian kerjasama desa serta pendapatan desa. Meskipun versi terakhir sesuai permintaan dari lapangan ini pendapatan desa kemudian tidak ingin dikoneksi ke Monef dana desa, sayang sebetulnya. Tapi jadinya ya kalau menurut kami sih khusus pendapatan desa nanti kita sampaikan yang dari Monef dana desa. Nah ini berbagai aspek data dasar desa yang bisa disampaikan kepada publik. Ya, tentu saja disampaikan itu ya ada aturannya. Misalnya eh, permintaan itu oleh lembaga yang memang berbadan hukum dan sebagainya begitu. Kecuali pemerintah desa itu sudah pasti langsung pemerintah daerah, pemerintah desa sudah pasti. Nah, swasta jika membutuhkan juga bisa seperti itu. Nah, di samping data yang sifatnya level desa, sebetulnya sekarang da- di dalam di dalam IDM itu ada data by name by address. By name by address itu perangkat desa, jadi nama, nomor telepon, ya sampai NIK. Itu dari kepala desa sampai ketua RT, kemudian perangkat desa itu juga dari kepala desa sampai kadusnya, kemudian bagaimana eh, siapa saja keluarga yang rumahnya masih tidak layak huni, kemudian rumahnya belum berlistrik, kemudian eh, ya level BUMDesnya, siapa yang terkena stunting dan sebagainya. Ya. Untuk data individu, jelas ini membutuhkan izin dari desa itu sendiri. Nah, izin dari desa ternyata juga tidak terlalu sulit kalau itu dibutuhkan oleh Pemda, karena Pemda bisa mengumpulkan ide itu apa namanya uh, bahwa kepala desa membolehkan datanya dipakai bersama Pemda itu nggak terlalu sulit kiranya untuk level kabupaten ya. Untuk level provinsi yang jelas sulit. Karena jumlah desanya bisa bisa ribuan. Jadi kalau untuk data PNB address tetap bisa diakses, tapi dengan syarat disetujui aksesnya oleh desa. Dan itu caranya sebetulnya tidak sulit. Kalau bagi pemerintah daerah mengumpulkan kepala desa, menyepakati ada tanda tangan kepala desa ditambah dengan cap dari desa gitu. Nah, sudah beres seperti itu. Ya. Kemudian data dasar yang lain itu berkaitan dengan badan usaha milik desa. Tentu saja bukan hanya data yang bisa dilihat umum seperti BUMDes, ada berapa yang sudah berbadan hukum, mana yang belum, peringkatnya pada level apa. Enggak, enggak hanya seperti itu. Dalam kaitan berbagi pakai data, ini juga sama. Kalau BUMDesnya itu sepakat berbagi pakai data karena memang untuk pembangunan. Ini contohnya di Jawa Timur,
kemudian ada klinik BUMDes yang di situ melihat BUMDes ada masalah apa ya, dan sebagainya. Ada juga dari lembaga swasta atau lembaga masyarakat kita mengetahui misalnya bumdes.id, ya, Sinkor itu sangat aktif untuk apa namanya itu untuk mengembangkan BUMDes. Kemudian juga ada perbankan tadi misalnya BRI, BNI gitu yang memang punya apa namanya penilaian kinerja di internalnya itu berkaitan dengan BUMDes. Jadi tentunya akan perlu data lebih detail. Tentunya akan perlu data lebih detail. Jadi data mungkin struktur organisasinya saya nggak tahu kalau ini mungkin nggak terlalu penting kecuali nomor HP supaya bisa mudah dihubungi. Kondisi perkembangan bulan per bulan ini akan dihitung dari laporan keuangan bulanannya dan kemudian aspek-aspek yang lainnya, aspek-aspek untuk promosi bersama dan sebagainya ini menarik. eh, NPWP tentu saja tidak. Nah, yang kiranya juga sangat penting itu adalah KBLI. KBLI dari masing-masing BUMDes atau nanti ditambah dengan data terbaru mengenai eh, barang dan jasa yang diproduksi BUMDes secara berkelanjutan. Jadi informasi seperti ini akan memudahkan banyak pihak untuk mengembangkan ekonomi desa, untuk bekerja sama dengan desa juga berkaitan dengan komoditas-komoditas tertentu begitu. Jadi aspek seperti ini juga bisa digunakan berbagi pakai, tapi karena ini dalam tanda kutip ini individu kelembagaan, seperti biasa kalau individu kelembagaan maka membutuhkan izin dari lembaga tersebut. Jadi bisa BUMDes atau bisa kesepakatan dengan pemerintah desa untuk berbagi pakai informasi di dalam BUMDes. Jadi ini bagian yang juga penting dan menarik. Dan kalau sudah masuk OSS, kemudian nanti misalnya ada yang masuk ke e-katalog dan sebagainya, itu informasi-informasi itu juga bisa digunakan bersama. Sehingga memang wujudnya adalah berbagi pakai data. Tapi dampaknya itu adalah ketika itu digunakan untuk pengambilan keputusan ya istilah umumnya, tapi digunakan untuk jadi kegiatan. Ya yang paling punya manfaat banyak ya pemerintah desa, masyarakat desa, lembaga desa, BUMDes misalnya gitu. Di samping dari pihak luar tadi. Jadi ini juga contoh eh, data yang bisa data dasar di desa, di samping yang tadi tentang profil desanya, itu juga data mengenai ini. Ya. Kemudian berikutnya adalah sebagian dari permintaan data dari luar itu berkaitan dengan perkembangan pembangunan desa. Apa yang akan dibangun oleh desa. Nah, disitulah peran dari Monef Dana Desa. Jadi tentu saja kalau kalau kelembagaan pemerintah jelaslah mereka butuh butuh banyak. Tapi eh, Gus Halim misalnya Menteri Desa, PTT dan Transmigrasi itu sudah memikirkan satu apa namanya ide untuk menyampaikan meskipun pada sampai akhir tahun ini eh, belum terlaksana ya harusnya di awal tahun tapi kemarin masih belum terlaksana tapi di awal tahun begitu APBDes terkumpul karena APBDes terkumpul juga kemarin sampai di bulan Juni ya. Jadi memang agak agak lambat gitu agak lambat untuk disampaikan ke berbagai pihak bahwa desa di kabupaten ini, di provinsi ini, itu rencananya akan membangun ini. Gitu. Ya, jadi dengan demikian, semua pihak yang ingin mendukung desa itu sudah bisa mengetahui apa yang akan dilakukan oleh desa. Gitu, ya. Dengan mengetahui apa yang sudah
direncanakan oleh desa, maka proses untuk eh, melakukan konsolidasi kegiatan lapangan itu kemudian lebih mudah untuk dijalankan. Ya, di samping itu, jadi data yang tentu saja menarik dan penting adalah data APBDes. Ya. Karena di dalam data APBDes ini, eh, di dalamnya itu bisa sangat rinci dan khusus untuk keperluan kegiatan itu kemudian bisa ditunjukkan satu persatu APBDes desa. Jadi yang paling penting justru seperti ini. Kemudian tagging dari tenaga pendamping profesional itu sangat sangat memudahkan ketika ada permintaan, misalnya contohnya, sebentar lagi ini sedang ada permintaan tentang jalan desa. Ya. Kemudian dilihat secara global. Nah, hasil tagging dari tenaga pendamping profesional itu mempercepat proses mengambil data eh, jalan desa. Kemudian tentu saja karena sudah ada rincian seperti ini, maka mengambil kata kunci di dalamnya itu juga menjadi mudah gitu. Jadi mencari berapa yang membangun embung dan sebagainya paling tidak dari sisi perencanaan itu menjadi mungkin. Jadi ini juga data dasar yang siap untuk dibagi pakai dengan semua pihak. Harap kita pahami bahwa data-data seperti ini tentu saja membutuhkan tadi itu kesepakatan dengan desa berkaitan dengan eh, izin dari desa untuk berbagi pakai data ini. Ya. Kemudian selain itu tentu saja data SDGs desa yang sekarang kalau kita lihat sudah sangat sudah dipilah-pilah gitu ya. Dan pemilahan ini belum sepenuhnya selesai. Nanti kalau ada permintaan lebih lanjut pasti ditambah pemilahan yang lain. Ya. Jadi di sini ini kok tulisannya BUMDes maintenance ya. Betulnya ini harus diperbaiki karena BUMDesnya tadi sudah kita lihat ini bisa dibuka sampai ke dalam jadi ya nggak maintenance mestinya. Nah, kemudian di sini ada berbagai berbagai data ya. Penduduk, pekerjaan, agama, by name by address ada. Nah, karena by name by address seperti biasa perlu izin dari desa. Kemudian eh, hitungan-hitungan yang sangat mudah seperti ini juga bisa langsung dipakai. Jadi saat ini disiapkan API dari semua tabel ini, sehingga misalnya desa sudah punya website, kemudian hendak diisi ya, websitenya itu dengan tabel-tabel seperti ini, ya tinggal berbagi pakai data, sehingga otomatis akan muncul di website masing-masing desa itu. Jadi dengan demikian, eh, ketika ada eh, banyak pihak melihat melihat desa. Kemudian desa itu kalau dilihat di dalamnya ya eh, kondisi desanya langsung diketahui, ya, seperti itu. Memang ada proses saat ini yaitu scheduler. Scheduler itu pengolahan yang di sebelumnya pengolahan itu setiap jam 1 sampai jam 2 malam ya. Tapi kemarin banyak pertanyaan, kemudian saya minta tim teknis mencek schedulernya kok tidak jalan gitu. Makanya sedang proses perbaikan. Jadi sudah mengisi, kenapa kok nggak muncul hasil isian? Kenapa tidak ada perubahan dari apa namanya itu nilai eh, nilai dari edisi desa. Nah, itu ternyata ada satu scheduler yang mati itu yang harus diperbaiki. Jadi itu yang sedang dilakukan. Nah, selebihnya ya semua data dan hasil tabel-tabel ini dibuat API sehingga kalau siapa saja tidak hanya desa ya eh, yang sudah siap untuk menerima API ya
nanti bisa langsung dilakukan gitu. Jadi semua tabel-tabel seperti ini. Ini tabel ini isinya satu persatu dari eh, setiap potensi ekonomi desa ini, bagaimana kondisinya satu persatu seperti itu. Jadi secara umum, Kang Iman, kerabat desa sekalian, Gus Panudi. Jadi memang saat ini di Kementerian Desa paling tidak ya, itu memang sedang digalakkan proses untuk berbagi pakai data. Ini misalnya contoh apa saja yang bisa digunakan berbagi paket data, bantuan untuk orang miskin, kebutuhan pangan, jenis penyakit. Jadi nanti kalau kita mengetahui Bapak Presiden sudah memerintahkan ke Menteri Kesehatan untuk apa namanya itu mengobati warga negara yang sakit TBC ya, karena TBC ini tergolong yang paling tinggi penyakit-penyakit kronis menaun yang tinggi. By name by address TBC itu ada di data SDGs desa. Jadi tentunya masuk akal bahwa harus ada kolaborasi Kementerian Kesehatan dan Kementerian Desa, terutama karena basis datanya sudah siap kalau menggunakan SDGs desa. Lama sekolah, angka partisipasi murni dan kasar untuk sekolah, perpustakaan, asuransi berapa butuhnya, karena ada data siapa yang sudah dan siapa yang belum, kemudian listrik, pengangguran, permodalan, mitigasi bencana, pertanian, gotong royong, pekerja anak. Jadi banyak hal bisa dibagi pakai data ini, dan itu yang penting ada kesiapan di eh, pihak yang ingin menerima data, sekaligus kalau memang di eh, datanya itu baru, ya, maka memang setiap awal tahun, biasanya kalau IDM itu ya ada proses sekitar sebulan nih, untuk memperbaiki data, untuk data-data yang agak aneh gitu, ya. Yang aneh yang yang lainnya begini, kenapa kok yang ini begitu? Misalnya contohnya ada BUMDes apa tidak? Ditulis tidak ada. BUMDes aktif atau tidak? Ditulis aktif. Nah, itu kan tidak konsisten. Itu yang kemudian dicek ulang di lapangan, betulnya kondisi lapangan seperti apa. Jadi kebijakan yang eh, saat ini dikembangkan memang ada kebijakan untuk berbagi paket data, bukan sekedar karena tempatnya di BPI, bukan itu, tapi bahwa bangsa dan negara saat ini kalau ingin maju, dengan kita melihat kasus Singapura, kemudian Korea Selatan, sebelumnya tentu saja di Amerika Serikat kira-kira 10 tahun yang lalu gitu. Tapi kalau Korea Selatan dan Singapura ini agak dekat waktunya. Kalau Korea Selatan 2010, di Singapura agak lebih duluan 2004 gitu, sekitar gitu. Nah, sumber daya utama itu saat ini adalah data, karena eh, data bisa digunakan dengan efisien untuk pengambilan keputusan yang tepat gitu, ya. Nah, karena itu kemudian penyedia data yang besar, dalam hal ini Kementerian Desa gitu, ya harus sudah siap untuk memberikan data-data tersebut. Tentu saja dengan berbagai konsekuensi di dalamnya, termasuk tadi keamanan data. Nah, semua ini kalau lintas lintas kementerian itu juga sudah mulai terkoneksi dengan Kementerian Desa. Contoh yang paling mudah tentu saja untuk pendaftaran BUMDes itu tidak mungkin terjadi tanpa lintas kementerian. Meskipun saat ini ada tambahan lagi seperti biasa, ini sudah dikerjakan, ada kebutuhan lagi dari lapangan atau masalah di lapangan, ya kita perbaiki lagi, kita tambah lagi seperti itu. Kemudian eh, berbagai aplikasi dari luar juga sama diberikan.
dengan kementerian lain. Nah, sekarang tinggal saatnya untuk berbagi pakai dengan berbagai pihak lain. Desa kalau dia membutuhkan data sampai sekecamatan, sekabupaten juga disiapkan seperti itu. Ya. Kemudian berkaitan dengan yang lain ya juga sama. Nah ini ada beberapa pertanyaan kalau di dalam chatroom ini, Kang Iman. Yang pertama, ya eh, untuk aspek-aspek teknisnya nanti kita diskusikan lebih lanjut. Aspek teknis untuk inputting data. Yang kita bicarakan pada hari ini kemudian koneksi data seperti Gus Aib ini menanyakan OSS NIB ya, karena enggan urusan pajak yaitu nanti ada hal yang lain ya. Jadi seperti biasa kalau kita entrepreneur ya selalu benefit dan cost gitu. Nggak apa-apa ada biaya asal benefitnya lebih banyak. Ya kalau kalau benefitnya sedikit ya nggak terasa apa namanya kegunaannya gitu. Tapi kalau benefitnya banyak ya apa namanya itu ya nggak terasa tadi kalau ada masalah. Kemudian ada pertanyaan juga ini yang bagus dari Pak Nuyurul Rahman ini ya. Eh, Sejauh mana satu rekomendasi bisa digunakan kalau data inputannya itu tidak lengkap gitu. Secara statistik paling aman itu kalau lebih dari 85% datanya terpenuhi, Pak. Jadi kalau sudah 85% itu artinya satu standar deviasi di atas itu sudah mulai terpenuhi gitu ya. Aman kita untuk menggunakan ya. Tapi tidak by name by address ya. Kalau by name by address ya harus dilihat satu persatu orangnya gitu. Kemudian aspek apa yang perlu dimasukkan dalam rekomendasi ya asal data kita lengkap, rekomendasi akan makin mendalam gitu. Ini eh, karena sebetulnya data dari contohnya ini ya, data dari edisi desa sudah pasti rekomendasinya sampai 169 jenis rekomendasi sebetulnya. Kemudian yang kedua, data IDM memang dibatasi oleh 52 komponen IDM. Tapi yang menarik adalah karena ada kebutuhan lain, kemudian di dalamnya ada rekomendasi konvergensi stunting di luar itu. Ya. Kemudian ada rekomendasi saat ini bahkan ditambah rumah yang tidak berlistrik dan sebagainya. Jadi memang sangat tergantung pada kelengkapan data kita. Dan karena paling tidak sudah 2 kali Kementerian Desa mendapatkan tantangan dan boleh dikatakan dari desa bisa menjawab tantangan itu. Yang pertama tantangan Podes tahunan, ya, potensi desa tahunan. Jadi data pada level desa tahunan. Itu sudah bisa dijawab desa sendiri melalui IDM tahunan. Ya. Jadi itu tantangan pertama. Tantangan kedua, bagaimana bisa mengumpulkan data level eh, individu dan keluarga. Paling tidak kalau kita lihat ada kabupaten-kabupaten yang sudah 90% ke atas lebih. Misalnya contohnya yang sudah sangat tinggi bahkan Rotendao misalnya. Itu sudah 98% lebih. Wonogiri, Rembang, Bojonegoro. Ya. Sudah mulai banyak sekarang. Kebumen, ya, kemudian Blitar dan sebagainya. Jadi artinya tantangan untuk data penduduk ya yang detail itu juga sudah mulai bisa dijawab desa. Jadi dengan demikian kita yakin ini Pak Nujurul Rahman bahwa eh, apa namanya itu eh, sudah saatnya kita kita berbagi data tersebut. Kemudian kalau masih ada kesulitan, nah ini memang tadi kami sampaikan eh, sekitar tanggal 2 tergantung tergantung izin dari pimpinan tentu saja ya. Tapi eh, sekitar tanggal 26, 27 nanti seluruh dinas PMD, dinas transmigrasi, Bapeda itu bertemu bersama di bersama Kementerian Desa dan
kementerian lembaga lain yang berkaitan desa itu untuk menyelesaikan banyak hal. Untuk hal-hal yang teknis, OSS berkonsultasi ke mana ya ke Kementerian Desa saja, supaya nggak terlalu sulit. Apa namanya? Ya, usulan Kang Iman tidak hanya DPM tapi juga DPP, ya boleh juga itu bagian dari yang perlu dilihat gitu. Ya. DPM, DPP. Oh, iya, betul. Oh. Jadi eh, kira-kira begitu Kang Iman. Data dasar itu kalau di di kita sekarang sudah mulai berkembang, yaitu data IDM level desa ditambah data BUMDes untuk level desa dan kelembagaan desa. Kemudian kalau untuk level individu dan keluarga adalah data SDGs desa. Itulah yang disiapkan untuk berbagi pakai dengan kementerian dan lembaga lain, kemudian dengan pemerintah provinsi dan kabupaten. Pemerintah desa sudah pasti. Jadi kalau pemerintah desa membutuhkan data lebih di luar desanya, seperti itu. Kemudian juga dengan swasta dan perbankan, serta dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Seperti itu, Kang Iman, yang bisa disampaikan. Terima kasih, Gus. Ini yang menarik adalah tentang input data tadi, Gus. Ini yang dari Bali saya itu. Memang secara teknis itu perlu pembahasan, tapi tidak menutup sebuah apa namanya solusi berkeinginan pada saat kita menginput data kita lah itu nanti prosesnya langsung selesai gitu biar kadang-kadang namanya pemerintah desa Gus ini udah diinput kok nggak keluar keluar lah itu menjadi Iya, iya. tantangan. Paling itu sih Gus yang bisa apa namanya ditekankan bagi kita TPP agar sinergitas dalam membangun data dasar ini karena mulainya pada suatu program pembangunan desa. Tiga, tadi disampaikan oleh Gus Kaban adalah kita sudah punya data tentang dipakai atau tidaknya, ini yang harus kita selesaikan. Itu Gus, mungkin yang bisa simpulkan apa yang disampaikan oleh Gus Ipan. Mungkin ada lagi yang bisa disampaikan oleh Gus Ipan. Saya persilakan dulu Gus sebelum acara kita tutup. Iya, jadi eh, meskipun kita satu persatu mengerjakan di lapangan ya, dengan berbagai ya tentu saja kalau yang muncul dalam komunikasi ya lebih banyak problem. Karena kalau yang nggak problem kan nggak ada komunikasi kan memang. Apa namanya. Jadi jangan lupa masih ada payung besar untuk mentransformasi, kalau mau istilahnya begitu ya, atau mau membangun lebih besar lagi Indonesia gitu. Sudah sudah ada buktinya negara lain dan kita sudah punya sumber dayanya, yaitu data yang relatif lengkap untuk wilayah desa ya. Jadi sebetulnya kayaknya sudah saatnya nanti kita melangkah untuk menggunakan data yang banyak dan besar ini bersama-sama membangun Indonesia, Kang Iman. Ya tentu saja mulai dari desa, karena data kita sepenuhnya data desa. Kiranya gitu Kang Iman. Jadi kita siap-siap saja, apa namanya, buat yang di lapangan siap-siap saja kalau ada tim kami menelpon karena misalnya ada data yang tidak konsisten gitu ya, sehingga memang perlu ditelepon. Tapi kemudian itu semua akan dipakai membangun desa-desa se-Indonesia dengan lebih cepat karena berbasis data. Kayaknya begitu Kang Iman, kerabat desa sekalian. Terima kasih Gus atas materi hari ini. Saya sampaikan terima kasih juga pada seluruh kerabat di desa yang hadir di YouTube dan di YouTube. Kita akan berjumpa besok pada hari Kamis pada waktu jam 6 sampai jam 7 waktu Indonesia Barat. Saya sampaikan selamat berjumpa kembali di ruang cakap di desa. Kita makin cakap desa makin mantap. Salam SD Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.